Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Kalau masih ada temannya yang sakit, ya doakan semoga temannya juga ikut sehat kembali. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi eksplanasi pertemuan kedua, karena yang kemarin itu teks eksplanasi dari segi strukturnya, maka kita hari ini akan melanjutkan teks eksplanasi dari segi kebahasaannya, yang dikupas dari segi kebahasaannya. Pastikan dulu sebelum masuk pada materi kalian absen dulu ya. Jadi biar fokus pada materi yang akan kita laksanakan. Pastikan dulu semuanya absen. Sudah, kalau sudah semuanya absen, kita lanjutkan pada materi teks eksplanasi pada pertemuan kedua ini, yaitu menganalisis dan memproduksi teks eksplanasi. Berarti kalau kita sudah menganalisis, berarti sudah ada teksnya, karena di pertemuan pertama sudah ada teks eksplanasi dari struktur, kita lanjut ke teks eksplanasi kebahasaan. Segi kebahasaan teks eksplanasi. Nah, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Nah, yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah, karena di dalam teks eksplanasi tersebut tadi dituliskan mungkin gempa, ada istilah-istilah geografi, ada istilah-istilah fisika yang terjadi, cara menjelaskan bagaimana itu gempa terjadi, hujan. Nah, berarti di dalam bahasa Indonesia itu saling berkaitan, antara materi bahasa Indonesia itu menjelaskan tentang teksnya, lanjut kepada berkaitan dengan fisika, berkaitan dengan geografi, berkaitan dengan kimia, biologi, karena memang semua itu masuk pada istilah-istilah ilmiah yang sering digunakan pada teks-teks di dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional, kata kerja aktif. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Nah, jadi eksplanasi tadi jelas kejadian nyata. Nah, dalam kejadian nyata terjadi, lalu dijelaskan dalam sebuah teks, biasanya diberitakan di koran, di televisi. Nah, kejadian-kejadian tersebut. Kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang berupa kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik, aktivitas fisik yang dapat dilihat dalam bentuk nyata. Contohnya, tadi ada gempa bumi, ada seorang polisi menolong orang yang tertimpa reruntuhan. Nah, berarti itu tadi menolong kata kerja. Ibu memasak nasi, jelas memasak. Nah, kata perba material, ya, kata di situ dijelaskan bahwa kata ibu sebagai subjeknya, sebagai aktornya, lalu memasak kata kerja, karena di sini kata kerja material. Nah, berupa kata kerja yang menunjukkan aktivitas, menolong aktivitas, memasak aktivitas, menonjok, membaca. Nah, itu sebuah aktivitas.
Jadi kata-kata yang berkaitan dengan aktivitas yang bisa dilihat secara nyata itu termasuk pada kata kerja material. Nah, selanjutnya yaitu kata kerja ini lebih menjurus pada kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Subjek dan verba relasional dan pelengkap. Nah, subjeknya kakak. Kakak merupakan anak tertua. Kakak tadi sebagai subjek, verbanya merupakan anak tertua sebagai pelengkapnya. Nah, kata kakak sebagai subjek merupakan sebagai verba relasional, ada hubungannya. Dan anak tertua merupakan pelengkap dari yang ada. Ayah adalah kepala keluarga. Nah, di sini ayah dan adalah kepala keluarga menjelaskan ada relasional, ada hubungannya gitu. Jenis dan contohnya dalam teks eksplanasi. Menurut Wahidi tahun 2009, teks eksplanasi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya teks eksplanasi penjelasan bagaimana. Teks ini menerangkan tentang bagaimana sesuatu itu dapat terjadi dan lain sebagainya. Misalnya bagaimana cara agar rumah tidak kebanjiran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu suatu kejadian. Teks eksplanasi penjelasan mengapa. Nah, teks ini menerangkan tentang mengapa sesuatu itu dapat terjadi. Misalnya, mengapa bisa terjadi banjir dan lain sebagainya. Mengapa terjadi kebakaran. Nah, mengapa terjadi banjir? Mungkin karena masyarakatnya tidak taat membuang sampah ya pada sembarangan, tidak sering membersihkan got, membuang sampah ke kali, sehingga terjadilah banjir. Mengapa terjadi? Nah, itu tadi. Menurut New Department School, teks eksplanasi dibagi menjadi 4, yaitu eksplanasi sekuensial, yaitu berisi tentang rincian tahap dalam sebuah fenomena, misalnya produksi minyak dan siklus cicak. Eksplanasi kausal berarti teks yang berisi sebab perubahan dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Mengapa bisa terjadi tsunami? Nah, itu contohnya ya, mengapa bisa terjadi tsunami? Kausal. Karena di situ dijelaskan ya ada fenomena alam mengapa terjadi kesalahan, sehingga masuk pada eksplanasi. Eksplanasi teoritis yang berisi kemungkinan dibalik terjadinya sebuah fenomena alam, proses yang tidak sepenuhnya dipahami, misalnya efek El Nino. Nah, apa itu efek El Nino? Angin pasat timur melemah, jadi terjadinya angin pasat. Nah, maka ada sebuah teori. Nah, di situ muncullah yaitu teori geografi yang akan berhubungan dengan itu. Teks eksplanasi faktorial dan konsekuensial, teks yang berisi efek dan hasil dari proses, misalnya pada ilmu pengetahuan, penyebab perubahan iklim atau faktor pada sejarah, contohnya efek dari kolonialisasi Belanda. Nah, pada kesempatan ini ya, kita sudah membahas tentang teks eksplanasi, yaitu dari segi kebahasaan. Nah, sebelumnya itu sudah dari segi strukturnya, kita sudah dari segi kebahasaannya sudah dijelaskan semuanya. Maka kalian bisa membuat ya, bisa membuat teks eksplanasi ya. Sudah lengkap dari segi strukturnya, sudah jelas, dari segi kebahasaannya jelas. Kira-kira kalian mana yang akan membuat teks eksplanasi yang tidak usah susah-susah, yang kalian rasakan, yang kalian lihat di lingkunganmu, di sekitarmu, tidak harus gempa bumi,
tidak harus banjir karena sekarang ini bukan dalam keadaan banjir. Ya, tidak harus ya. Mana yang kira-kira bisa? Oh, terjadi umpamanya keributan. Nah, mungkin kalian lihat bisa. Nah, jadi apa saja yang bisa Anda lihat, bisa lihat di lingkungan sekitar yang dialami itu adalah sebuah kejadian nyata, maka itu dibuat menjadi sebuah teks eksplanasi. Saya kira pada pertemuan ini untuk menjelaskan teks eksplanasi cukup dan kalian bisa sudah membuat teks eksplanasi di rumah. Nanti hasilnya bisa dikirim ke ibu lewat email, bisa lewat WA atau lewat Moodle. Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.